Selamat siang Dewan Juri yang terhormat dan para hadirin sekalian. Di sini sebelum saya memulai debat hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya adalah Bernardito Vianeka Putra. Saya berasal dari SMA Negeri 3 Bantul. Di sini saya sebagai pembicara pertama tim pemerintah akan mendebatkan sebuah mosi, yaitu bahwa penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan, bukan pada hasil nilai tes akademik. Tes talenta bawaan merupakan penilaian individu yang didasarkan pada potensi individu tersebut. Setiap anak memiliki bakat yang unik dan potensi yang berbeda-beda. Dengan yang hormat, dengan tes talenta ini dapat meraih prestasi sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Saya akan menyebutkan dua argumen dari saya, Dewan Juri yang terhormat. Yang pertama, saya setuju dengan mosi ini karena dengan penerimaan mahasiswa yang hanya didasarkan pada tes talenta ini, mahasiswa tersebut dapat meraih kesuksesannya dengan sesuai secara maksimal dan sesuai talentanya tersebut. Yang kedua, karena jika hanya penerimaan mahasiswa hanya dengan nilai tes saja, sang anak akan bingung dengan menentukan masa depannya kelak. Itu argumen saya yang kedua. Lalu terlebih dahulu saya akan menjelaskan argumen saya yang pertama, yaitu saya setuju dengan mosi ini karena dengan penerimaan mahasiswa didasarkan pada tes talenta, mahasiswa tersebut akan meraih kesuksesannya secara maksimal dengan talentanya tersebut, Dewan Juri yang terhormat. Karena jika anak tersebut masuk kuliah dengan potensi yang dimilikinya, anak tersebut akan bekerja dengan maksimal dan meraih kesuksesannya sesuai potensi yang maksimal yang dimilikinya. Akan tetapi, jika anak tersebut tidak hanya dengan nilai tes saja, penerimaan mahasiswanya hanya pada tes akademik saja, anak tersebut tidak bekerja secara maksimal dan kemungkinan anak tersebut akan kehilangan masa depannya, dan bisa saja anak tersebut bingung dalam menentukan masa depannya juga, seperti argumen saya yang kedua nanti saya sebutkan nanti, Dewan Juri yang terhormat. Seperti contohnya, ada seorang mahasiswa masuk kuliah dan dia hanya dengan nilai tes saja, tapi saat dengan nilai tes saja dia tidak bekerja dengan maksimal karena dia bekerja tidak sesuai bidangnya tersebut. Nah, ini sebagai contoh bukti akan lebih baik penerimaan mahasiswa itu sesuai potensinya, karena jika dia tidak bekerja, penerimaannya tidak sesuai dengan potensinya, dia akan bekerja tidak maksimal, hanya bekerja dengan setengah-setengah, Dewan Juri yang terhormat, sehingga dengan ada potensinya, jika dia penerimaan mahasiswa ini sesuai potensinya, ini akan mendapatkan dia meraih kesuksesannya dan dia akan enjoy menjalani usahanya, bekerja dengan keras, dan dia akan bekerja lebih maksimal, Dewan Juri yang terhormat. Lalu kita akan masuk poin yang kedua tuh, argumen saya, yaitu saya setuju dengan mosi ini karena jika penerimaan hanya dengan tes saja, tes akademik saja, itu akan membuat bingung anak tersebut ke depannya, nanti masa depannya bagaimana gitu, dia akan bingung, Dewan Juri yang terhormat. Dengan dia masuk dengan nilai tes saja, membuat anak ini bingung duluan dalam menentukan masa depannya, ya, karena dia hanya terpaksa untuk melakukan bekerja di bidang yang lain di bidangnya, bukan di bidang tersebut. Akan tetapi akan lebih efektif jika anak juga tersebut dites dengan talentanya, sehingga dia bisa enjoy dalam melakukan kerjanya, dia akan kerja maksimal dan dia bahkan akan memperoleh kesuksesannya dari prestasinya tersebut, dari potensinya tersebut, dari bakatnya dia tersebut. Karena menurut saya nilai tes atau nilai tes akademis saja itu hanya adalah sebuah teori, bukan dilakukan secara langsung, bukan potensi dia hanya teori saja. Memang benar kalau nilainya bagus berarti dia pintar, tapi menurut saya akan lebih efektif, akan lebih baik dengan dia bekerja dengan sesuai potensinya. Karena menurut saya nilai akademik itu hanya sebuah teori saja, tapi dia tidak bisa memprakteknya secara langsung. Sedangkan kalau dia mempunyai bakat, Dewan Juri yang terhormat, dia bisa mengembangkan bakatnya dan dia akan bekerja sesuai bidangnya juga, potensinya yang dimiliki. Dia bisa bekerja dengan enjoy, dia bisa bekerja keras, dia termotivasi untuk meraih kesuksesannya tersebut melalui potensinya. Contohnya,
Saya mempunyai contoh, bila ada seorang mahasiswa atau seorang anak, dia punya kelebihan sosiologi, tetapi nilai akademiknya itu dia pintarnya di bidang yang lain, sedangkan bukan di sosiologi, sehingga dia kesusahan dalam mengikuti bidang tersebut yang nilainya bagus tadi, Dewan Juri yang terhormat, dan dia akan terpaksa menjalani bidang tersebut, dan dia akan kemungkinan dia akan tidak maksimal dalam menyelesaikan tugasnya tersebut, Dewan Juri yang terhormat. Akan tetapi, jika dia bekerja sesuai potensinya, dia akan terus semangat mengembangkan bakatnya, dia bisa sukses tadi seperti saya katakan, dan bakatnya tersebut tidak terpendam, Dewan Juri yang terhormat, melainkan dia bisa berkembang, bisa menjadi sukses, bahkan bisa menjadi teladan bagi banyak orang. Karena memang suksesnya dari situ, Dewan Juri yang terhormat. Makanya sini adalah menjadi bukti. Oleh karena itu, dengan penerimaan mahasiswa baru dengan talentanya, dia bisa mengembangkan bakatnya secara maksimal dan bakatnya itu tidak akan terpendam, Dewan Juri yang terhormat. Kesimpulannya, bahwa saya akan setuju dengan mosi bahwa penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan, bukan pada hasil nilai tes akademik saja. Karena tes akademik merupakan pengetahuan akademik saja, tetapi bukan potensi bakatnya. Maka dia akan terpaksa dalam mengerjakan semuanya itu. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih.